Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin menjelaskan tentang menyusun laporan keuangan. Di kelompok 6 ini anggotanya pertama ada Sandini, kedua ada Shirley, tiga ada Fania, keempat ada Sultan, kelima ada Valentino, dan yang terakhir ada saya sendiri, Wahyu Wilda Firmansyah. Untuk yang pertama, kita memasuki tentang pengertian laporan keuangan SKPD. Pengertian laporan keuangan SKPD adalah laporan yang menyajikan tentang ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD, PPKD, dan juga pemerintah daerah, yang bertujuan untuk menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya yang ada pada satu periode laporan tersebut. Maksudnya adalah bahwa ketika PPKD dan SKPD mendapatkan sebuah anggaran, maka ketika anggaran itu telah didapatkan dan dipergunakan untuk belanja, untuk pembiayaan, maka SKPD dan PPKD harus membuat laporan keuangan. Dan laporan keuangan tersebut dinamakan laporan keuangan SKPD, yang mana nanti ada tentang laporan operasional dan juga laporan realisasi anggaran. Laporan keuangan SKPD terdiri dari beberapa laporan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran SKPD atau LRA. Yang kedua ada neraca SKPD. Yang ketiga ada laporan operasional atau LO. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran atau LRA. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD. LRA juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD secara tersanding dan untuk menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Pada laporan realisasi anggaran, yang dicatat adalah transaksi yang berupa cash dan terkait atau terhubung langsung dengan realisasi anggaran. Akun yang dipakai pun akun realisasi anggaran. Jika suatu transaksi dicatat ke dalam LRA, maka dicatat juga ke dalam LO. Nah, kalau transaksinya berupa hanya dicatat di LO saja, maka tidak dicatat ke dalam LRA. Berikut ini contoh laporan realisasi anggaran SKPD yang di dalamnya terdapat kolom kode rekening, kolom uraian yang berisi akun-akun belanja, kolom nominal, kolom realisasi awal, dan kolom realisasi akhir. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan ekuitas ekonomi pada suatu saat atau pada tanggal tertentu. Nah, laporan keuangan ini tuh dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Nah, berikut ini adalah contoh bentuk neraca SKPD. Pada kolom neraca SKPD tersebut terdapat kolom uraian yang berisi akun-akun dan kolom kredit debit. Laporan operasional. Laporan operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas. Pengguna laporan keuangan dapat menggunakan laporan operasional untuk memperoleh informasi: A. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas untuk menjalankan pelayanan. B. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang berguna dalam memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas dalam periode. Di atas ini merupakan contoh bentuk laporan operasional yang di dalamnya terdapat kolom kode rekening, uraian yang berisi akun-akun pendapatan, akun kegiatan operasional,
dan akun pos luar biasa. Terdapat juga akun debit kredit serta kolom keterangan penurunan dan persentase penurunan. Nah, di sini adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas ini diperoleh dari hasil pengolahan data yang ada 3, yaitu yang pertama, input saldo awal ekuitas, yang kedua, hasil pengolahan laporan operasional, dan yang ketiga, koreksi langsung ekuitas melalui jurnal penyesuaian. Nah, di sini juga ada contohnya ya. Lalu selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau CLAK. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan setidaknya mengungkapkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat, informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Berikut contoh bentuk catatan atas laporan keuangan. Terdapat kolom nomor dan kolom catatan keterangan sumber transaksi yang terjadi. Yang pertama, penjualan ini merupakan rekap penjualan selama 1 Januari 2010 sampai 31 Desember 2010. Yang kedua, pendapatan ini berasal dari bunga bank yang diperoleh toko Maju Jaya selama periode data. Yang ketiga, pendapatan ini berasal dari kelebihan transfer konsumen. Yang keempat, beban produk merupakan akumulasi belanja bahan, label, dan berbagai biaya yang terkait langsung dengan produk. Yang kelima, beban ini mencakup ongkos kirim kepada pelanggan. Yang keenam, beban ini merupakan gaji kepada Bapak A sebagai karyawan. Yang ketujuh, pos beban ini nantinya diberikan untuk insentif karyawan yang terkait langsung terhadap penjualan. Yang kedelapan, beban ini mencakup konsumsi karyawan saat membeli bahan baku maupun melakukan bagian dari kegiatan produksi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, beban ini mencakup biaya transportasi karyawan saat belanja bahan maupun melakukan proses pengiriman. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 6, mengenai menyusun laporan keuangan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.